Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang mengupas seputar hipnoterapi dan juga teknik-teknik NLP atau Neuro Linguistic Programming yang insya Allah bisa membuat hidup Anda lebih baik lagi. Bersama saya saat ini sudah saya pegang nih buku yang menarik, yang mungkin bagi sebagian Anda sudah mengetahui tentang buku ini, yang berjudul The True Power of Water. Ya, buku yang membahas mengenai air yang diberi sugesti yang memberikan dampak pada air tersebut. Mungkin bagi sebagian Anda yang sering mengikuti pelatihan motivasi atau self healing, buku ini banyak dibahas dan sangat fenomenal karena memang penemuannya yang menjadikan saya pribadi ketika membaca buku ini langsung tersadar untuk selalu berkata yang baik-baik, yang sopan, yang santun. Karena apa? Ya, apa yang kita katakan, apa yang kita sugestikan akan berdampak pada sekeliling kita, khususnya diri kita sendiri. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena di buku ini dijelaskan, dan nanti saya akan sedikit berikan beberapa slide di video ini tentang apa dampak dari air yang diberikan sugesti. Jadi ceritanya buku ini ditulis oleh seorang profesor dari Jepang yang bernama Masaru Emoto. Beliau menemukan mikroskop yang bisa melihat air dalam bentuk yang sangat kecil seperti itu. Nah, dari hasil penelitiannya, beliau menemukan bahwa air akan berubah bentuknya jikalau tersugesti dengan kata-kata tertentu. Dan ada air yang memang bentuknya sangat berantakan sekali. Nah, air-air yang tersugesti ini kemudian dikembangkan lebih jauh lagi dengan beberapa penelitian yang menarik, yaitu tentang air yang terdapat dalam benda-benda. Misalkan di sini dijelaskan air yang terdapat dalam benda itu, misalkan nasi ya. Kita tahu bahwa nasi komposisinya hampir ya, mungkin 80 atau 90% berisi air, dan dimasukkan ke dalam dua buah toples kecil, diberi sugesti ya. Yang satu diberi sugesti dengan kamu bodoh gitu ya, dengan sugesti yang buruk, dan satu lagi diberi sugesti dengan kalimat atau kata yang baik, yaitu kamu baik, cinta gitu ya, senang. Dan hasilnya dari penelitian yang dilakukan oleh Profesor Masaru Emoto maksud saya ini, terjadi perubahan di mana air yang diberi sugesti kamu bodoh ya, lambat laun terdapat jamur gitu ya, lama kelamaan akhirnya membentuk warna yang tidak menyenangkan, hitam. Sedangkan nasi yang diberi sugesti dengan ucapan terima kasih, baik dan sebagainya, tetap berwarna putih seperti itu. Nah, maksud dari penelitian ini apa dampaknya buat tubuh kita dan apa hubungannya dengan sugesti? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika air diberi kata-kata, diberi sugesti, terjadi perubahan dari strukturnya dan menciptakan bentuk yang sangat indah. Dan jikalau kita hubungkan ini dengan tubuh manusia, ya, tubuh kita ini hampir 80% isinya adalah air. Sehingga tidak heran ketika saya harus menjelaskan apa itu hipnoterapi, karena bagi sebagian orang bertanya, Pak, hipnoterapi itu apa sih gitu ya. Hipnoterapi boleh katakan ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Profesor Masaru Emoto ini, bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita sugestikan sebetulnya berdampak pada diri kita, pada tubuh kita. Bisa Anda bayangkan ketika Anda tidak bisa mensugesti diri Anda dengan hal yang baik, maka akan seperti apa jadinya? Tentu molekul-molekul dalam air tubuh Anda tidak bisa membentuk kristal-kristal indah yang seperti yang dihasilkan dari penelitian Dr. Masaru Emoto ini. Nah, di sini penting artinya bahwa berkata yang baik, mengucapkan hal yang positif, menghadirkan hal yang nyaman, itu sangat penting karena akan berefek pada tubuh kita. Ya, jadi setelah membaca buku ini, saya langsung, sudah lama sekali sebetulnya buku ini terbit. Kalau tidak saya mendapatkan buku ini tahun 2005 seperti itu, dan saya tersadar bahwa memang harus berhati-hati, dan Anda pun juga harus berhati-hati karena apa yang Anda katakan akan berefek pada tubuh Anda. Nah, saya akan membuktikan dengan percobaan berikut ini. Saya ingin mengajak Anda untuk membuktikan apakah air dalam tubuh Anda bisa berubah seperti itu. Ya, dengan sugesti, maksud saya, dengan sugesti, dengan keyakinan. Ketika Anda mengatakan sesuatu kepada tubuh Anda menginginkan sesuatu, apakah itu bisa terjadi pada tubuh Anda dan tubuh Anda memberikan respon seketika ketika Anda mengatakan hal tersebut. Ya, walaupun
uji coba berikut ini ya hanya sebuah permainan, namun saya meyakini bahwa apa yang kita katakan, jikalau kita yakin, maka akan menjadi perubahan. Seperti halnya ada ungkapan yang mengatakan bahwa you are what you are thinking, kamu apa yang kamu pikirkan. Atau kalau dalam agama ada istilah yang mengatakan, aku prasangka hambaku saja, kata Allah. Artinya bahwa apa yang kita niatkan sebetulnya akan menjadi kenyataan kalau kita yakin. Oleh karena itu saya ingin mengajak Anda sekarang untuk meyakini bahwa tangan Anda nih ya bisa lebih panjang sedikit dari sebelumnya. Maksudnya apa? Ya, saya akan mengajak Anda untuk melakukan percobaan berikut ini. Silakan tangan Anda seperti ini ya. Saya percaya tangan Anda ada memiliki garis di sini. Oke. Satukan garis yang ada di telapak tangan kiri dan telapak tangan kanan Anda secara simetris ya. Garisnya ketemu, dan juga garis yang ada di pergelangan tangan. Setelah sama seperti ini lalu Anda tutup dan tetap sama simetris dengan jari-jari yang ada di telapak tangan kiri dan telapak tangan kanan Anda. Setelah Anda lakukan ini, nggak tahu kenapa nih jari saya selalu kalau melakukan ini yang kanan ini lebih pendek. Kalau Anda bisa lihat, ini tangan kanan saya lebih pendek sedikit dibandingkan yang kiri. Yang kiri selalu lebih tinggi. Nah, sebentar lagi saya akan mengajak Anda dan saya juga untuk melakukan percobaan berikut ini. Apakah sugesti yang Anda berikan berupa kata-kata yang kuat, afirmasi yang positif, yang meyakini bahwa tangan kanan Anda yang, maksud saya tangan kanan saya yang pendek ini bisa lebih panjang, atau Anda yang di rumah, tangan kanan Anda, tangan kiri Anda yang lebih pendek, saya tidak tahu. Saya minta tangan kanan atau tangan kiri Anda yang lebih pendek atau yang sama, pilih salah satu. Kalau yang sama, pilih salah satu, yang kiri atau yang kanan, silakan Anda taruh di atas seperti ini. Ya, yang lebih pendek taruh di atas, kalau yang sama pilih yang kiri atau yang kanan taruh di atas seperti ini. Lalu Anda gerakan seperti ini dan Anda yakini panjang gitu ya. Katakan sugesti yang langsung berefek adalah kata panjang. Ya, panjang, karena kita ingin tangan kita ini lebih panjang dari sebelumnya. Boleh? Yuk kita katakan seperti ini, panjang, 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 panjang sekali. Sambil ada gerakan, rasakan darahnya menuju ke ujung jari-jari tangan kanan Anda atau tangan kiri Anda. Yes, seperti ini, panjang. Oke, kalau sudah yakin, ya, sampai yakin, panjang, kita lakukan. Hal yang sama kita lakukan seperti tadi, sama simetris garis tangan kiri dan telapak tangan kiri dan tangan kanan Anda bertemu seperti ini, lalu Anda hubungkan lagi seperti ini. Jari tangan kanan saya sedikit lebih panjang dari sebelumnya. Ya, kalau diamati lebih panjang sebelumnya ketimbang yang tadi. Ya, oke, seperti ini. Saya coba untuk menyamakan lagi, kembali lagi. Oke, samakan seperti ini, simetris. Oke. Lebih panjang sekarang, hampir sama ya. Mungkin Anda di rumah kalau tidak bisa panjang sedikit atau sama seperti ini, Anda harus lebih kuat lagi. Katakan lebih panjang, panjang, panjang sekali, panjang banget, yakin panjang. Oke. Oke, lakukan dengan sangat kuat. Kita coba lagi. Oke, saya fokus dengan garis-garis jari yang ada di depan saya aja. Tuh, seperti ini hasilnya menjadi sama, simetris seperti ini ya, sedikit ya. Oke. Nah, mungkin Anda bertanya, Pak, bagaimana jika kalau jari saya tidak panjang? Nah, ini menjadi sesuatu yang mungkin harus dilatih, bahwa keyakinan apa yang Anda yakini itu bisa berdampak pada tubuh Anda harus dilatih. Anda harus meyakini, mensugesti. Bisa jadi ketika Anda melakukan itu, Anda sudah memblok diri Anda dengan mengatakan, mana mungkin, masa bisa seperti itu. Nah, pernyataan seperti itu biasanya yang menghalangi proses dari yang namanya sugesti. Nah, kalau kita kembali kepada topik pembahasan di video ini, yaitu dahsyatnya sebuah sugesti, maka pesan saya, berhati-hatilah ketika Anda berbicara, karena apa yang Anda katakan akan menjadi efek bagi diri Anda dan lingkungan Anda. Oleh karena itu, tetap berkata positif, santun, baik, dan memberikan dampak kepada orang banyak. Baik, demikian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel saya, please subscribe channel saya, karena dengan subscribe, saya ingin mengajak Anda untuk terus memotivasi saya berbagi dengan video-video yang bermanfaat. Baiklah, demikian, saya Adam Hidayat dari Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Oh ya, bagi Anda yang ingin melakukan sesi hipnoterapi, silakan hubungi nomor telepon yang ada di kolom deskripsi. Saya Adam Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.